Halo, perkenalkan nama saya Meli Felisa dari kelas 11 MIPA 1, mata pelajaran PPKN. Pelanggaran hak asasi manusia HAM. Ada sedikit kata-kata oleh Jan Eliasson, mantan wakil sekjen PBB. Tidak akan ada perdamaian tanpa pembangunan, tidak ada pembangunan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian abadi atau pembangunan berkelanjutan tanpa menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pembahasan yang akan saya jelaskan ada 7. 1. Konsep HAM. 2. Hukum tentang HAM. 3. Jenis-jenis perlindungan HAM. 4. Pengertian pelanggaran HAM. 5. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. 6. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. 7. Upaya menegakkan HAM di Indonesia. Pengertian HAM, potensi mendasar yang dimiliki manusia bersifat koordinatif dan hakiki pada diri manusia sejak dalam kandungan agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat. Konsep hak asasi manusia dibagi menjadi 2, yaitu 1. Hak, 2. Hak asasi. Peraturan hukum tentang HAM di Indonesia ada 4. 1. Pasal 27 dan 28 Undang-Undang 1945 yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara-negara. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 membahas tentang peradilan tata usaha negara, pengakuan dan perlindungan hak asasi. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 membahas tentang hak asasi manusia HAM. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 membahas tentang peradilan terhadap pelanggaran HAM. Jenis-jenis perlindungan HAM ada 6. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak kemerdekaan. 3. Hak berkeluarga. 4. Hak keadilan. 5. Hak kesejahteraan. 6. Hak atas kebebasan. Pelanggaran HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan baik disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak seseorang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berikut bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dibedakan menjadi 2. 1. Pelanggaran HAM berat, contohnya kejahatan manusia, kejahatan genosida. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan, contohnya perlakuan tidak adil di pengadilan, tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat, dan lainnya. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia ada 3. 1. Kasus bom Bali. 2. Tragedi PKI 1965 sampai 1966. 3. Tragedi Trisakti 1998. Berikutnya, cara berpartisipasi dalam menegakkan HAM di Indonesia ada 6. 1. Saling menghormati umat beragama. 2. Membantu orang di sekitar kita yang sedang kesusahan. 3. Berlaku adil dalam hal apapun. 4. Menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah. 5. Tidak menyakiti sesama manusia. 6. Tidak membatasi hak seseorang untuk berkumpul dan berpendapat. Adapun tujuan dan manfaat penegakan HAM. Tujuan menegakkan
hak asasi manusia HAM di Indonesia adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang apa, bagaimana, dan untuk apa menegakkan hak asasi manusia HAM itu. Manfaat menegakkan hak asasi manusia HAM di Indonesia adalah: 1. Dapat memecahkan permasalahan tentang HAM yang ada di Indonesia. 2. Dapat mengetahui sumber hukum tentang HAM. Yang terakhir, upaya pemerintah dalam melakukan menegakkan HAM. Komite Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan menegakkan HAM, pengeluaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia menyebut baik kerjasama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau setiap negara, membentuk peradilan HAM seperti 1. Komnas HAM, 2. Pengadilan HAM, 3. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini video tentang pelanggaran HAM. Jika ada ingin bertanya, silakan tanya saya, Meli Felisa, Facebook, Meli Felisa 21 IG. Berikutnya, untuk memahami pelanggaran HAM, berikut saya tampilkan video tentang pelanggaran HAM yaitu kasus Tanjung Priok. Tragedi Tanjung Priok 12 September 1984 merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam tragedi ini terjadi pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, serta penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Tragedi ini berawal ketika seorang aparat militer dari Kodim 0502 masuk ke dalam masjid tanpa melepas sepatu, menyiram air got ke tembok masjid, dan menodongkan pistol ke arah jemaah yang melarang perbuatannya. Ia memerintahkan mencabut pesan penolakan asas tunggal Pancasila. Setelahnya, keributan semakin meluas dan terjadilah peristiwa ini, Tanjung Priok berdarah. Komnas HAM melaporkan bahwa tragedi Tanjung Priok menimbulkan korban sebanyak 79 orang, korban luka 55 orang, dan meninggal 24 orang. Hingga hari ini, korban masih menanti keadilan, meski pengadilan HAM sudah pernah dibentuk. Pemerintah harus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok, penuhi hak-hak korban tragedi Tanjung Priok.